Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil praktikum kami, praktikum Anfisman Anatomi Hewan Mencit, yang saya hormati Ibu Rizky Nifsirandini, dan serta rekan-rekan semua, yang insya Allah berbahagia semua ya. Eh, di sini saya sebagai moderator, Nanda Martatian, kemudian pembaca satu ada rekan saya Aliyah Nabila, pembaca dua ada Dia Putri, kemudian pembaca tiga Wulan, dan pembaca keempat ada Fajar sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jelaskan untuk dasar teorinya. Mencit merupakan hewan coba yang paling umum digunakan dalam penelitian biomedis, toksikologi, farmasi, dan fisiologi. Mencit dipilih karena ukuran tubuh kecil, mudah dipelihara, siklus hidup cepat, serta memiliki kesamaan genetik yang tinggi dengan manusia. Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi dasar mencit sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan praktik laboratorium yang melibatkan pembedahan observasi organ maupun studi fisiologis. Selanjutnya, slide selanjutnya. Secara genetik, mencit memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dengan manusia, sekitar 95-98% gen mencit homolog dengan gen manusia, sehingga banyak proses biologis, metabolisme, serta mekanisme penyakit pada manusia dapat dimodelkan menggunakan mencit. Oleh karena itu, mencit sering digunakan dalam penelitian penyakit degeneratif, kanker, diabetes, gangguan saraf, serta uji keamanan dan efektivitas obat-obatan. Selanjutnya akan disampaikan atau akan dibacakan oleh Aliyah Nabila. Alat dan bahan, alatnya itu yang pertama ada toples, yang kedua papan bedah, ketiga jarum pentul, yang keempat pinset, yang kelima gunting, yang keenam cawan porselin, yang ketujuh alat bedah, delapan kartar kecil. Bahannya itu ada mencit, yang kedua ada kapas, ether atau kloroform, dan yang keempat itu ada diazepam. Selanjutnya, Aduh, bedah mencit. Yang pertama, mencit dimasukkan ke dalam toples tertutup. Kemudian kapas yang telah diberikan 1-20 ml dimasukkan ke dalam toples. Setelah 2-5 menit pernapasan dan denyut jantung diamati. Jika mencit sudah tidak bernapas, toples dibuka dan dilakukan dislokasi tulang leher. Yang kedua, posisikan tikus pada papan bedah menggunakan pin atau itu. Yang ketiga, bedah mulai dari bagian perut atau uterus menggunakan gunting bengkok. Yang keempat, ambil dan pisahkan masing-masing organ menggunakan gunting lurus. Organ yang diambil, lambung, ginjal, paru-paru, jantung, hati, dan usus. Lanjut, Kak. Yang pertama, hasil pengamatan organ internal mencit. Yang pertama itu jantung. Organ otot berwarna merah keemasan berbentuk gendang kecil terletak di dada bagian kiri. Dibagi menjadi 4 ruang, 2 atrium atas dan 2 ventrikel bawah yang dipisahkan oleh katup. Berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh dan untuk mendistribusikan oksigen, zat gizi, dan hormon serta menyangkut limbah. Terus yang kedua ada paru-paru. Pasangan organ lunak berwarna merah muda terletak di rongga dada, dibagi menjadi lobus, kiri 2 lobus, kanan 3 lobus. Terdiri dari jutaan alveoli, kantung udara kecil yang memfasilitas pertukaran gas, berfungsi sebagai menyerap oksigen dari udara ke dalam darah dan membuang karbon dioksida dari darah ke udara. Yang ketiga ada ginjal, pasangan organ berbentuk kacang berwarna coklat muda terletak di punggung perut. Wah, wah, oke. Di bawah punggung Kak, perut sorry terdiri laptop aku dari mati. Aku kirim ke WA aja. Ininya materinya. Ambil dulu. Ini mati dulu kameranya. berfungsi sebagai menyaring darah dari limbah seperti urea. Mana ini? Mana lagi Nanda? Sebentar ya Kak. Oleh Kak, lihat WA aku.
Belum. Maaf ya Nanja ya. Mana lagi? Kak, masih yang di atas tadi, Kak, masih bagian ginjal. Nah, oke. Yang ketiga ada ginjal. Yang ketiga ada ginjal. Pasangan organ berbentuk kacang berwarna coklat muda terletak di punggung perut terdiri dari jutaan nefron, struktur penyaring darah, berfungsi sebagai menyaring darah dari limbah seperti urea, mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh, serta menghasilkan urin yang dialirkan ke kantung kemih. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dia. Set. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan organ kantong berotot yang terletak di bawah atas kiri berbentuk semacam ember terbalik, menghasilkan cairan lambung yang asam, yang berfungsi sebagai pemecah makanan menjadi bubur halus dengan bantuan cairan asam dan enzim, serta membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, hati. Organ terbesar di rongga perut atas berbentuk segitiga terbalik, berwarna merah gelap, memiliki kemampuan regenerasi yang baik, terdiri dari lobus kanan dan kiri. Berfungsi sebagai pemecah lemak, menyimpan gula atau glikogen, membersihkan darah dari racun, menghasilkan empedu dan pembekuan darah. Selanjutnya usaha. Karakteristiknya yaitu saluran berongga panjang kisaran di 1,5 meter berbentuk huruf U, terdiri terdiri dari kolon rektur dan anus. Dindingnya memiliki otot yang memutar dan mendorong bahan. Fungsi dari usus besar sendiri yaitu untuk menyerap air, garam, dan vitamin yang tersisa, membentuk tinja dan limbah makanan, dan menyimpannya sebelum dikeluarkan. Hasil pengamatan organ internal mencit. Selanjutnya ada usus kecil. Karakteristiknya, saluran berongga panjang kisaran di 6 meter, di sistem pencernaan berbentuk melingkar, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Permukaannya memiliki filus untuk meningkatkan luas penyerapan. Fungsi dari usus kecil yaitu menyerap zat gizi utama seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral, dan makanan yang sudah diproses ke dalam darah. Selanjutnya ada kantung kemih, organ kantong berotot yang terletak di bawah perut dan memuai untuk menyimpan urin.
Memiliki katup untuk mengontrol aliran urin ke uretra. Fungsi dari kantung kemih yaitu untuk menyimpan urin yang dihasilkan dari ginjal sebelum dikeluarkan tubuh melalui uretra. Pembahasan dari laporan praktikum kami. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengenali anatomi hewan model, khususnya mencit atau mus musculus, yang secara fisiologis memiliki banyak kemiripan dengan manusia. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memahami hubungan antara struktur dan fungsi organ, mengenal posisi anatomis secara akurat, serta mempelajari teknik dasar pembedahan dan diseksi sesuai kaidah etika hewan di laboratorium. Selain itu, praktikum ini juga melatih ketelitian, kehati-hatian, dan keterampilan teknis dalam mengamati organ secara makroskopis. Penggunaan mencit sebagai model biologis didasari oleh karakteristik yang dibudidayakan, siklus hidupnya cepat, dan relevansi biologis bagi peneliti biomedis. Kedua, proses bedah mencit. Prosedur pembedahan dimulai dengan proses euthanasia menggunakan teknik yang disarankan dalam AFMA Guildness for the Euthanasia of Animal untuk memastikan hewan tidak mengalami rasa sakit setelah mencit menunjukkan respon motorik dan nafas. Hewan diletakkan dalam posisi telentang dan anggota tubuhnya difliklasi. Selanjutnya, area abdomen dibersihkan untuk meminimalkan kontaminasi sebelum dilakukan sayatan. Diseksi dimulai dengan sayatan longitudinal pada rongga abdomen. Kemudian, kulit dipisahkan dari otot menggunakan gunting tumpul. Setelah itu dilakukan sayatan pada dinding perut hingga menyingkap organ-organ dalam. Pengamatan dilakukan secara sistematis, mulai dari sistem pencernaan, respirasi, siklulasi, hingga urinaria dan reproduksi. Setiap organ diamati dari segi warna, ukuran, tekstur, dan keterhubungan antar organ. Selama proses diseksi, penting untuk menjaga integritas organ agar struktur yang diamati tetap utuh. Seluruh prosedur mengikuti kaidah Institutional Animal Care and Use Commit atau disingkat IACUC yang meningkatkan teknik diseksi aman dan etis. Selanjutnya, yang ketiga ada uraian organ yang diamati atau letak karakteristik dan fungsi. Hati atau liver, hati mencit terletak di bagian anterior rongga abdomen, tepat di bawah diafragma. Secara makroskopis, hati berwarna merah kecoklatan dan terdiri dari beberapa lobus besar. Karakteristik hatinya lembut dan sangat vaskular. Fungsi utamanya mencakup metabolisme nutrisi, detoksifikasi, xenobiotik, penyimpanan glikogen, dan produksi empedu. Struktur lobus yang jelas dan vaskularisasi tinggi sesuai dengan perannya dalam metabolisme dan filtrasi darah. Yang B ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga toraks mengelilingi jantung. Organ ini terdiri dari beberapa lobus dengan warna merah muda dan konsistensi lembut. Paru-paru mencit memiliki luas permukaan alveolar yang besar untuk mendukung pertukaran gas. Fungsinya adalah melakukan respirasi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pola lobasi paru mencit sering dijadikan model penelitian penyakit pernapasan karena homologinya dengan paru manusia. Yang C ada jantung. Jantung terletak di tengah rongga toraks, sedikit ke kiri, ukurannya kecil dan berwarna merah tua. Struktur jantung mencit terdiri dari 4 ruang, atrium dan ventrikel. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi. Mencit umum digunakan sebagai model kardiovaskular karena kemiripan ekspresi gen jantung dengan manusia. Yang dia ada lambung. Lambung terletak di bagian kiri atas rongga abdomen. Secara makropis berwarna putih pucat hingga krim dan berbentuk kantong. Fungsi lambung mencakup pencernaan mekanik dan kimiawi makanan melalui sekresi asam dan enzim seperti pepsinogen. Lambung mencit memiliki pembagian non-glandular dan glandular region. Berbeda dengan manusia yang mendukung penelitian gastroenterologi. Uraian organ yang diamati, usus halus dan usus besar. Usus halus yang panjang berwarna krim menggulung di tengah abdomen, sedangkan usus besar lebih pendek dan lebar. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi, sedangkan usus besar berfungsi menyerap air dan membentuk feses. Struktur mikrofili dan fili usus halus memberikan luas permukaan yang besar untuk absorpsi.
Ginjal. Ginjal terletak di bagian dorsal rongga abdomen sepasang kiri dan kanan. Bentuknya oval seperti kacang dan berwarna coklat kemerahan. Fungsi ginjal meliputi filtrasi darah, regulasi cairan tubuh, elektrolit, serta ekskresi urin. Struktur konteks dan medula ginjal mencit sangat mirip dengan manusia hingga sering dipakai sebagai model nefrologi. Limpa. Limpa terlihat memanjang berwarna merah tua terletak di dekat lambung. Karakteristiknya padat dan sangat vaskular. Fungsinya meliputi penyaringan darah, pemecahan sel darah merah tua, dan fungsi imun melalui penyimpanan limfosit. Sebagai organ limfoid sekunder, limpa menjadi model umum pada penelitian imunologi. Selanjutnya ada organ reproduksi. Organ reproduksi jantan meliputi testis, epididymis, dan vas Federens. Sedangkan betina memiliki ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Letaknya di bagian posterior rongga abdomen. Fungsi organ reproduksi mencakup produksi gamet, hormon seks, serta fertilasi. Mencit banyak digunakan pada penelitian fertilitas dan endokrin. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu praktikum bedah mencit memberikan pemahaman langsung mengenai struktur anatomi makroskopis hewan vertebrata kecil dan hubungan antar organ di dalam rongga tubuh. Melalui pembedahan, mahasiswa dapat mempelajari letak karakteristik serta fungsi berbagai organ seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, lambung, usus, dan limpa. Observasi ini memperkuat pemahaman mengenai sistem pencernaan, pernapasan, kardiovaskular, dan ekskresi yang sebelumnya hanya dipelajari secara teori. Prosedur pembedahan juga melatih keterampilan teknik mahasiswa, termasuk teknik insisi yang benar, penanganan organ yang hati-hati, serta penerapan prinsip etika dan biosafety dalam bekerja dengan hewan percobaan. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mencapai tujuan, yaitu memberikan pengalaman analitis dan praktis yang sangat penting dalam studi biologi dan ilmu biomedis, sekaligus menumbuhkan pemahaman tentang struktur dan fungsi organ tubuh secara lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh 2 pertanyaan. Boleh, Kak Via Trisna? Izin bertanya. Nama saya Fiatrisna Agustin, perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa perbedaan anatomi mencit dengan manusia yang paling menonjol? Apa perbedaan Anatomi mencit anatomi mencit dengan anatomi manusia yang paling menonjol? Maaf, Kak Via Trisna dari kelompok berapa? Dari kelompok 9, Kak. Ya Allah, periodik. Ini apa bisa Saya izin menjawab ya pertanyaannya Kak Via Trisna. Perbedaan anatomi mencit atau tikus dan manusia itu mencakup sistem pernapasan. Mencit pernapasan hidung wajib, manusia bisa mulut atau hidung. Struktur organ internal seperti paru-paru, komposisi seluler berbeda. Pankreas, lobus kurang jelas pada mencit. Sperma, bentuk kepala berbeda. Mencit kait, manusia lonjong. Kemudian genetiknya kromosom 40 pada mencit dan 46 pada manusia. Dan ukuran mencit jauh lebih kecil, namun ada kesamaan dasar seperti jantung, 4 bilik dan kulit 3 lapisan, meskipun ketebalannya berbeda. Kira-kira sudah jelas? Atau ada yang perlu dijelaskan kembali?
Ada yang mau menambahkan dari kelompok 3? Sudah, Kak, cukup. Terima kasih. Sama. Selanjutnya, Kak Betty, dari kelompok berapa? Berapa lagi? Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 8. Ya, boleh. Pertanyaannya, Izin memberi pertanyaan ya, Kak ya. silakan. Mengapa lambung mencit memiliki struktur yang berbeda dengan manusia? Itu pertanyaan dari kelompok kami. Mengapa lambung mencit memiliki struktur yang berbeda dengan manusia? Iya. Izin menjawab ya Kak Betty. Lambung mencit memiliki struktur yang berbeda dengan manusia itu dikarenakan perbedaan pola makan, fisiologi pencernaan, dan adaptasi evolusioner. Hal tersebut bisa dijelaskan yaitu dengan perbedaan pola makan. Contohnya itu kayak mencit itu bersifat omnivora, dengan makan yang biji-bijian dan bahan nabati. Sedangkan manusia itu makanannya kan beragam dan udah pasti lebih banyak yang diproses ya. Yang kedua itu struktur lambung mencit dan manusia. Lambung mencit itu terbagi jadi dua, yaitu ada lambung non-gladular sama lambung gladular. Kalau manusia cuma satu. Kalau manusia itu hanya terdiri dari lambung gladular dan seluruh permukaannya dilapisi oleh epitel kolumnar penghasil mukus dan nggak ada bagian yang non gladular. Selain itu juga kemampuan fermentasinya, kalau mencit itu memiliki 2 jenis lambung kan ya, jadi dapat memfermentasi karbohidrat secara kompleks, sedangkan manusia itu fermentasinya sangat terbatas. Sudah jelas, Kak? Baik, sudah cukup jelas, Kak Dia. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah cukup ya, ada 2 pertanyaan yang diajukan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Ibu Rizky atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf, saya selaku moderator mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis sedikit sehingga mengganggu jalannya presentasi pada siang hari ini. Saya mohon maaf. Sebagai moderator, saya juga merasa sangat merasa sangat berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mendengarkan dan mau berkontribusi dengan